warahmatullahi. Halo semuanya, selamat datang di Podcast Positif Podcast. Sebelumnya buat semuanya aku mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Buat hari ini aku mau nanya sama kalian semua, umur kalian rata-rata berapa sih? 16 sih. 16 sih. 16. Aku 16. Tapi tahun ini aku 16. Terus yang mau 17 siapa? Tapi percuma nggak sih? Percuma nggak sih 16 tapi tahun depan nggak bisa ikut pemilu gara-gara kelebihan? Percuma nggak sih? Kurang 2 bulan. Pemilu. Bahas pemilu gimana? Boleh sih, boleh. Boleh tuh. Boleh. Oke. Boleh juga. Saya mau jelasin. Saya mau tanya, Apa? pemilu itu apa sih? Setahu kita sih pemilihan umum, iya nggak sih? Ya sih, pemilihan umum. Emang gimana? Jelasin Dam. Ayo Dam. Nah, kalau setahuku ya, pemilu itu adalah kepanjangan dari pemilihan umum. Sedangkan pemilihan itu sendiri adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok di mana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik. Nah, berdasarkan pasal 1 PKPU nomor 7 tahun 2022, pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia atau WNI yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pemilih dalam pemilu ini memiliki hak untuk memilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Jadi begitu. Jelas nggak? Jelas sih, tapi sih. kalau misalnya kita mau ikut pemilu ya, kayak ada syaratnya nggak sih? Ya pasti ada Apa sih. itu ada syaratnya apaan tuh? Masih tahu dong. Biasanya sih ada ya harusnya. Apa? Yang tahu siapa? Ayolah. Syarat-syarat mengikuti pemilu itu yang pasti 17 tahun. Dan 17 tahunnya harus pada hari pemungutan suara atau lebih, atau sudah kawin atau sudah pernah kawin. Dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terus berdomisili di wilayah NKRI dibuktikan dengan IKTP, atau berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan IKTP, paspor, dan surat perjalanan laksana paspor. Bagi pemilih yang belum mempunyai IKTP dapat menggunakan kartu keluarga tapi ya tetap harus 17 tahun. Yang terakhir adalah tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hah? Berarti TNI sama Polri nggak boleh nyoblos tuh? Nggak boleh, bukannya mereka itu ya? Netral ya? Kan mereka bagian jaga nggak sih? Tapi kan kayak mereka juga kayak jaga itu nggak sih? Pengaman negara bukan anggota negara. Iya gitu. Tapi nggak adil nggak sih? Enggak sih, justru takutnya kalau misalnya yang milih polisi terus punya kuasa lebih kan bisa aja suaranya dilebihin. Nah, Kita juga nggak tahu. Iya, Bener-bener. benar. Ngomong-ngomong kak, kan kita udah tahu apa pemilu, terus kita juga udah tahu syarat-syaratnya. Terus aku mau tahu dong pemilu yang baik itu kayak gimana? Kayak sekarang kan di zaman sekarang ya, pemilu kan banyak yang korupsi, terus pemilu tuh banyak yang korupsi, banyak yang kayak gak adil banget. Terus gimana sih cara menurut kalian ya? Bagaimana cara memilih pemimpin yang baik? Kalau menurutku sih calon pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengerti rakyat, terus pemimpin yang mengerti apa yang dirasakan oleh rakyat, habis itu pemimpin yang tahu apa yang diinginkan oleh rakyat pastinya. Terus pemimpin yang tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyat dan bukan pemimpin yang nantinya bersenang dunia istana yang AC-nya dingin. Aduh, AC-nya dingin tuh. Yang kemarin renov siapa ya? Lagi kita nggak sih beritanya tapi aku pernah baca tau kayak menurut penyair humanis Suzy Kasim, tau gak sih? Ya Enggak. bilang gitu. Pilihlah pemimpin yang apa ya? Memilih pemimpin yang berinvestasi membangun jembatan, bukan tembok. Jadi maksudnya aku kayak pemimpin yang, tau gak sih kalau di Jakarta sekarang tuh banyak banget apa pemimpin yang bangun tembok di sekitar lautan. Dan aku maksudnya kayak aneh banget gak sih mau bangun tembok di sekitar lautan ya pasti bakalan hancur. Paham gak sih? Ya gitu guys. Gila wes. Terus yang itu kalau misalnya kita mau golput boleh nggak sih? Boleh, buat aku boleh sih. Kenapa? Karena gimana ya? Sebenarnya
Efeknya nanti biar nggak nyesel sudah memilih orang yang salah, tetapi sebagai warga negara yang sudah dipihak pilih, memang seharusnya kita menggunakan kesempatan kita dengan baik. Jika tidak, maka harus menerima risiko yang didapat. Ya seperti itulah contohnya, yaitu tidak setuju dengan memilih sudah terpilih. Jadi kalau kita tetap golput tapi nanti kita tetap protes ikut demo, ya kayak aneh aja gitu. Tapi kalau aku mending golput ya. Karena kan kalau golput sorry hujan. Gak apa yang keras aja. apa sih Tapi lebih ya kan, Enggak, itu belum. Apa masih lanjut tidak? Kalau aku sih lebih pilih golput ya. Soalnya kayak sama enak sih aja. golput. Saya kayak Saya misal, sih biar nggak jelas ya, biar nggak misal ya. iya yang pertama ya terus yang kedua ya nggak apa-apa mau ikut demo silakan aku kita Mati sendiri kan. demo sih. Tapi kalau kalian Bom-boman. golput tapi ikut demo kan jadinya kayak ikut-ikutan kan. Kita menyuarakan isi hati gitu loh kepada pemimpin. Ya ini sudah dua, jadi kita kan udah golput. Ya bener kan, kita udah golput ya. Jadi kan ya udah kita. Gak usah sok-sokan demo. Bukan kita. Oh tapi kan ikut demo itu seru. Kena air gasain mata ya nanti. Nino. Gak ada di skrip. Tutup. Wah ini begini. Iya. Tapi tuh hasil pemilu tuh udah hal positif. Kayak terutama bagi pelajar itu kayak yang pertama kita meningkatkan kesadaran bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak dalam pelaksanaan pemilu. Terus yang selanjutnya itu bisa memberikan materi terkait penyelenggaraan pemilu bagi para pemilih pemula. Jadi mereka sekalian belajar lah buat nanti kedepannya pemilih yang baik itu kayak gimana, pemilih yang baik itu kayak gimana. Tapi pemilu itu juga ada hal negatif, ya nggak sih? Ada apalagi bagi pelajarnya ya kasih tahu. Iya. Katanya sih pelajar yang tidak tahu menahu justru ikut dalam aksi hanya karena ajakan. Ya kayak tadi yang golput tapi ikut-ikutan demo itu contohnya. Terus banyak pelajar yang terpengaruh dengan ajakan orang-orang untuk mengikuti aksi demo yang buruk dan kurangnya pengetahuan pelajar dalam hal politik bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Misalnya kayak merusak fasilitas umum, ya fasilitas umum kayak gitu nggak sih yang begitu mana itu yang kantor polisi bisa itu loh Gimana? yang orang demo tuh loh demo nggak tahu pantai. Oke, yang tahunya DPR sih dirusak semua itu fasilitasnya, terus pembangunannya juga pakai uang dari kota juga, habis-habisin uang. Kaya. Jadi kayak demonya itu bukan buat keuntungan, malah ngerugiin lagi. Kasian yang berpajak. Maaf, sensor. Kasian yang berpajak. Iya. Tapi dalam pemilu kan pasti ada ya namanya orang fanatik gitu, kayak yang berkembang kayak pilih nomor 1 yang lebih baik gitu ya. Nah, cara ngatas semangat itu gimana sih? Aku beli dulu ya. Iya sih benar, biasanya kayak ada yang fanatik juga nggak sih, kayak maksa harus milih. Padahal kita mau milih yang nomor 4 gitu, soalnya kita sketsa. Gak ada hubungannya, gak ada Yang hubungannya. nomor 4 aja. 4 aja. Jadi seperti yang diikutin kayak gini. Seperti yang banyak kita tahu nih loh. Pemilu itu pastinya tuh banyak banget dan orang-orang fanatik terhadap pilihan masing-masing. Jadi kayak misal aku pilih Jokowi soalnya aku dapat uang segini. Aku tolong jangan sebut nama tolong. Tinggal sebentar, coba. Jadi cara mengatasinya itu sebaiknya itu kita sebagai pemilih kita tetap menjadi kejujuran dalam melakukan pemilu. Terus kita seharusnya dapat berpikir secara luas dan terbuka. Dampak apa sih yang bakal kita dapat kalau kita memiliki sifat yang fanatik? Nah terus kita semua tuh seharusnya itu dapat melihat perbedaan berupa kekurangan maupun kelebihan dari masing-masing calon pemilu. Jadi nggak harus karena aku dapat uang nih jadi aku harus pilih dia, aku dapat baju harus pilih dia, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi tergantung kita sendiri sih. Nanti jalur belakang. Tuh, jalur bagus nih. Tapi menguntungkan gitu. Oh iya, uangnya ya. Terus bagaimana cara menjadi pendukung yang baik? Pendukung yang baik. Kalau yang buat pelajar sih intinya
seharusnya fanatik tuh boleh ya, cuman nggak sampai yang urusan-urusan juga sih. Itu emang pendukung yang baik buat orang yang dia pilih, tapi nggak baik buat sekitar gitu loh. Itu sih. Ya intinya setiap orang pastinya akan berusaha untuk mendukung passionnya, paslonnya agar mendapat suara terbanyak ya pastinya, agar mereka terpilih. Nah tidak jarang juga banyak dari mereka yang menggunakan cara yang curang untuk mendukung pilihannya, seperti mereka nyokok orang lain, itu nomor satu, biar nanti dia terpilih, nanti aku kasih uang ya kayak orang tadi itu. Hey, Contohnya bagi-bagi kaos. bagi-bagi produk. Bagi sembako. Sorry. Loh, aku pengen tahu dong. Yang bikin konser nomor satu. Jalur nomor 1 ya konser Blackpink. Tapi aku sih mau sih. Yang penting gratis kan. Pokoknya Blackpink. Pokoknya Blackpink. Tapi aku juga pernah lihat tuh, kayak ikut mamaku ke pemilu, ke apa langsung coblos, terus di belakang bangku tuh kayak begini. Aku punya 100.000, tapi kok harus pilih ini? Yang dikasih 100.000 itu mau aja. Tapi nggak tahu dia bakal pilih itu atau enggak, kan kita juga nggak lihat toh. Iya. Jadi ya Jadi caranya percuma kalau aja kita dicoba sebenarnya. ambil aja, nanti kita pilih sesuai keinginan kita. Nah, kayak percuma aja nggak sih? Emang kita harus mikir aja. Iya, malaikatnya itu bingung nyatet. Kan zaman sekarang kita nggak bisa dibodohin. Ya nggak sih? Skip pembodohan. Terus biasanya saat pemilu di sosmed kan banyak konten-konten sara. Terus bagaimana sih cara kita menanggapi hal tersebut? Ya pastinya harus lebih terbuka terhadap perbedaan, walaupun mereka terhadap keberagaman pun menjadi lebih luas sehingga timbul sifat toleransi yang cukup tinggi dari generasi ini. Dari sikap toleran ini meyakini bahwa generasi milenial memiliki peran penting dalam mengawal proses demokrasi di negeri ini. Ada penulis yang mengkhawatirkan menjelang pilkada serentak tahun 2024 di mana isu-isu sara muncul kembali ke permukaan dan menjadi konsumsi masyarakat yang berakibat kurang produktif yang seharusnya disuguhkan dengan berbagai program unggulan, bukan dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan bangsa seperti sara dan yang lainnya. Terkadang berbagai cara dilakukan oknum-oknum kepentingan untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pilkada, seperti menyebarkan kebencian, mempolitisasi isu sara, dan yang lainnya. Cara ini dianggap efektif untuk mendapat simpati warga, namun akibatnya penyebaran isu sara di dunia politik menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Oh, berarti kita itu harus jadi SDM yang nggak rendah ya, yang bagus. Jadi kita harus Pendidikannya tinggi ya. ya SDM apa? Sumber daya manusia. Ya maaf. Tapi kira-kira ada nggak sih undang-undang yang berhubungan sama video-video atau konten sara gitu? Pastinya ada sih. Pengaturan penggunaan isu sara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 penggariskan pelaksana serta dan tim kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain. Mereka diharamkan pula menghasut dan mengadu domba. Mengutip dari Koordinator Survei Ali Lipi Estikawati mengatakan politisasi sara dinilai menjadi yang tertinggi sebagai faktor penghambat pemilu. Jadinya ya kayak tadi kita nggak boleh kayak berkomentar negatif di sosmed atau secara langsung juga kita nggak boleh kayak gitu. Terus aku mau tanya, kalau remaja nggak punya KTP, terus itu mereka dapat hukumannya sama apa enggak sih? Menurutku sih hukumannya sama ya. Jadi baik remaja yang belum memiliki KTP ataupun sudah memiliki KTP akan digunakan hukuman yang sama jika melakukan pelanggaran atau hukum yang sama. Namun jika remaja yang belum memiliki KTP terlibat dalam pelanggaran hukum, maka proses administrasi terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut mungkin sedikit berbeda dengan remaja yang sudah memiliki KTP. Namun pasal 1 angka 10 UU tersebut mendefinisikan bahwa remaja adalah warga negara yang berusia antara 12 tahun sampai dengan kurang dari 18 tahun yang belum dewasa secara hukum. Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum adalah status remaja sebagai warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam menegakkan hukum.
tadi aku baca buku ini, terus dapat bab 2 asas, prinsip, dan tujuan pemilu, pasal 2, pasal 3. Mau tak bacain tapi gak usah isi. Gak apa-apa, bacain aja. Di pasal 3, dalam penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip. Yang pertama itu harus mandiri, jadi enggak asal-asalan nyuruh orang. Yang kedua itu harus jujur, minimal enggak ada duit. Aduh. Lanjut. Yang kedua itu harus jujur sih jujur. Terus yang ketiga harus adil. Jujur, apa sih adil? Masa iya? Jangan diterusin. Aku tahu kamu mau ngomong apa. Karena jalannya begitu. Terus yang keempat tuh berkepastian hukum. Jadi masih meliputi dalam hukum lah, nggak seenaknya diri sewenang-wenang kayak gitu. Ya gitulah. Terus tertib, nggak menimbulkan demo lah ya minimal. Hey. Terus yang kampanye menimbulkan demo, kan nggak asik. Soalnya ngomong doang sih. Nino. Terus terbuka, proporsional, ya ini loh, profesional. Pemilu tuh harus profesional, pemimpin tuh harus profesional. Oh, ngomong-ngomong soal terbuka, inget yang terbuka, inovatif dan fleksibel gak? Oh maksudnya tuh SMP ku terbuka gitu loh. Terus Lanjut. akuntabel, efektif, dan Fleksibel. efisien. Always Correct, flexible. Kita harus fleksibel. Sangat fleksibel. Parah. Oke. Terus apa lagi? Membahas inti dari pemilunya saja dan punya serta kata terima kasih di akhir. Nah, kira-kira apa aja nih yang kita dapat dari pembicaraan kita hari ini? Inti dari pemilu adalah pentingnya partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemilihan pemimpin. Melalui pemilu, setiap suara memiliki nilai yang sama dan merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memilih untuk tidak golput dan ikut serta dalam pemilu untuk memilih pemimpin yang terbaik. Suara kita adalah hak kita sebagai warga negara yang harus kita gunakan dengan baik, dengan bijak, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama turut serta dalam pemilu dan menjaga integritas serta keamanan pemilu untuk memastikan terciptanya kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Ingatlah bahwa setiap suara Anda memiliki nilai yang sama dan sangat penting bagi kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Fleksibel. Fleksibel. Ayo penutupan fleksibel cepat. Fleksibel. 1, 2, 3. Fleksibel. Oke, ikut. Terbuka. SMP ku ikutan. Terus karena podcast ini udah panjang ya, pasti kalian udah bosen sama kita. Ya soalnya kita ketemu terus kan di sekolah. Jadi ya Kalau kita cringe kayaknya. kita mau buka puasa, tapi masih jam 2. Tapi nggak apa-apa. Makan siang kita kan nggak mau ngabuburit guys. Soalnya kalau mau antri seblak tuh lama sih. Ya Kita ngantri perlu banget ya, Bu. sebelah itu. Kacau nggak sih? Ih, mixu nggak sih? Kalau Pakai aku kita. mending ngantri makanan daripada ngantri Kopi sip pemilu. dong. Mixu nggak sih? Aku nggak Kayak peduli. aku tuh pas itu tuh pernah ya ke Mixu. Terus kayak aku ketemu temanku gitu. Maksudnya sesama stat saya tuh rame banget. Terus ada teman kelasku juga. Cuman dia itu nggak nyapa. Tapi sama circle-nya kok. Tapi circle-nya itu ceweknya cuma satu. Oh iya. Aku nggak tahu. Ya udah. Fokus banget gak sih sama Iya. pembicaraannya? Jadi apa circle? ya nggak tahu ya. Jadi aku sama temanku itu kayak duduknya mojok. Terus kita Iya. itu kayak ngibahin inovasi sekolah ya. Kayak misalnya di stat saya itu lantai 4 tuh mau ada lapangan helikopter gitu. bagus. Tapi teman kita yang satu ini tuh padahal sekelas tapi nggak nyapa tuh Iya. nggak sih, kayak ngobrol berdua sama orang gitu, nggak tahu kita siapa ya. Tapi di Mixu sih seringnya. Yang merasa aja kok. Ya yang merasa nggak tahu ya siapa. Oke, buat lo yang di sini, lo harus inget ya, lo itu udah di sini. Di sini apa di sini? Semoga sadar lah ya, semoga sadar lah. Oke. Kalau nggak sadar ya, udah. Aku mau ngomong lupa tadi. Apa? Gak tahu. Wow, gembel. Aku lupa. Oke, jadi di penghujung acara Sekian Buat curhatan. semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast hari ini.
Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Bye bye. Semoga nggak ada tugas kelompok lagi. Amin. Ayo, Saya fleksibel. salam fleksibel. Dadah. Bye bye.